kita dan mengampuni kita, dan mudah-mudahan apa segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, jam 11.15 menit. Jadi kira-kira ceramah ini nak panjang apa pendek? 15 menit cukup? 15 menit tambah 5 menit 20 menit tambah 30 menit jadi 45 menit tambah 15 menit lagi jadi 1 jam. Insya Allah 1 jam. Balik. Waduh. Baik, kita yang hadir di sini dilihat dari wajah-wajahnya ini, ada wajah-wajah laki-laki, ada wajah perempuan. Ini semuanya pasti pengen bahagia, betul tak? Betul tak? Pengen bahagia galau, betul? Siapa yang nak tidak pengen bahagia? Mana wongnya? Mana wongnya? Weh, segala. Nah, apalagi di ini lagi, di segala pas ini. Nah. Jadi kita semua yang hadir di sini pasti ingin bahagia. Makanya Allah pun mengajarkan kepada kita doa, Rabbana atina. Terus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini agar berdoa meminta kepada Allah agar kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Apalagi kedua mempelai ini yang baru menikah, ya. Maka yang belum menikah cepatlah menikah. Mana ada bujangan? Waduh, kawinlah ya, cepet-cepetlah kawin. Lagi nak kiamat. Kawinlah. Ya jangan kawin baik, nikah dulu. Ya. Tapi kita manusia tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu nasib kita. Maka kita berusaha berbuat baik. Maka di tahun 2021 ini perbaiki hidup kita. Perbaiki hidup kita. Mungkin dahulu, wah, Bapak Jamil, silakan Bapak Jamil sini, Pak Ustaz Jamil. Suruh Bapak Jamil. Nah, ini imam besar kita, imam Masjid Kiai Haji Balkhi. Nah, ini Bapak Ustaz Jamil namanya, imam besar Masjid Kiai Haji Balkhi. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, kita semua ingin bahagia, menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Tidak siapapun, baik kita, baik kedua mempelai ini ingin hidupnya bahagia, betul? Makanya dia menikah, itu ingin bahagia, ingin hidupnya tentram, ingin hidupnya tenang. Karena apa? Kalau orang yang belum menikah, ya, kalau orang belum menikah bujangan terus, itu kawannya setan. Awas, kalau bujangan terus itu kawannya setan itu. Makanya beginilah. Jadi kalau sudah punya bini, setan menjerit. Kalau sudah punya bini, setan menjerit. Kata setan, waduh, telah selamat katanya dari godaanku. Karena apa? Karena yang digodanya sudah punya istri. Dia tidak lagi dijerumuskan oleh setan karena dia telah mempunyai istri. Makanya itu pernah suatu ketika seseorang datang kepada Rasul, ya Rasul, ya, dia yang bernama Akab ini datang kepada Rasul. Kemudian Rasul bertanya, wahai Akab, apakah engkau sudah punya istri? Belum, katanya. Kalau begitu, hiduplah engkau seperti pendeta Nasrani, kata Rasul. Engkau adalah kawannya setan, kata Rasul. Mati yang paling jelek, ya, mati yang paling hina, itu tidak punya istri. Hati-hati. Makanya gitu. Kalau ada calon, laju-laju kelah, ya, jangan tunggu lama-lama, laju-laju kelah.
Kalau usia sudah lajulah, lancarkan, kawinlah, nikahlah. Jangan mikir masih muda. Ya. Kalau rezeki urusan belakang. Kalau rezeki, ya Allah yang akan memberikan rezeki. Jangan kita belum bekerja, istri belum bekerja, suami belum bekerja, kemudian jodoh sudah dekat, lajukanlah, jangan kita tunggu. Rezeki adalah Allah yang akan memberi. Jangan nanti makan apa, jangan. Makanya kalau kita sebagai orang tua yang adil, nikahkanlah anak kita kalau memang mereka sudah ada kecocokan. Nikahkan, jangan kita tunggu. Jangan sampai mereka akhirnya apa? Berbuat yang tidak. Ini hati-hati makanya. Namun kita sebagai manusia tetaplah kita berusaha agar hidup ini bahagia. Apabila kita mungkin melakukan kesalahan dalam hidup kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Bertobat kepada Allah itu jalan satu-satunya. Dinyanyikan lagu ibu, itulah yang kita harus hormati ibu. Bapak-bapak yang di sini, ibu-ibu yang di sini, semuanya pasti punya ibu. Makanya kata Rasul, hormati ibumu. Hai manusia, kata Roma, hai manusia, hormati ibumu. Aja lain ya lagunya. Nah, ibu itu adalah manusia yang perlu kita hormati. Hati-hati jangan sampai kita durhaka kepada ibu dan bapak kita. Makanya kata Rasul, ibumu sampai 3 kali. Kemudian bapakmu. Ya. Ibu, bapak. Ya. Tapi jangan mentang-mentang kita, kata Rasul, ibumu yang harus engkau hormati, kemudian dengan bapak gawenya nak melawan tulah. Jangan. Padahal perjuangan seorang ayah pun sungguh berat. Seorang ayah, dia menyembunyikan apa kegalauan hatinya. Dia setiap malam, setiap hari dia berpikir bagaimana untuk membahagiakan anak dan istrinya. Betul Pak? Dia berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki, bagaimana cara untuk kebahagiaan anak dan istrinya. Setiap malam, setiap hari dia berpikir. Makanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia banting tulang. Namun apa balasan di rumah? Istri, kalau sang suami datang tidak dapat uang, dia cemberut, masam mukanya. Betul? Jangan seperti itu. Jadi kalau ada suami yang datang bekerja, sambut dengan senyuman. Ya. Sambut. Jangan giliran suami datang, mana duit? Mana duit? Apa dulu? Ya. Ya. Itu. Sambut. Sambut dengan senyuman, dengan pelayanan. Karena hak suami itu sungguh luar biasa. Seandainya dari sang suami itu keluar darah dari kepalanya, keluar nanah dari kepala sampai ujung kaki, kemudian dijilati oleh sang istri, belum memenuhi hak suami. Hati-hati. Makanya kata Rasul, seandainya aku diperintahkan manusia untuk sujud, akan aku perintahkan seorang istri itu sujud kepada suami. Ini. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari seorang diri. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah berikan kepada kita istri, diberikan oleh Allah suami, agar kita merasa cenderung dan tentram. Bapak-bapak kalau hidupnya tidak ada istri, dia akan kesepian. Ibu-ibu juga kalau tidak ada suami, hidupnya kesepian, katerewang. Ya. Jadi kalau ada istri, ada ngobrol ya di rumah. Kalau ngobrol di luar, memang saat ini ada kawan, ada teman-teman, namun ada obrolan yang serius, yakni obrolan pribadi, berdua, bersama suami, bersama istri kita ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mempunyai pasangan. Hampir 15 menit ya. Maka seorang suami mempunyai kewajiban, seorang istri pun mempunyai kewajiban. Jangan kita seorang istri itu banyak menuntut apa yang tidak mampu yang dilakukan oleh suami. Betul tak? Betul tak? Jangan banyak menuntut. Kalau laki gawe dekate, kalau laki tidak mampu, jangan banyak menuntut. Nak beli ini, nak beli itu, jangan banyak menuntut ya. Syukuri apa yang ada sekarang ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memang keadaan suami kita tidak mampu. Jangan dibanding-bandingkan dengan suami orang. Jangan dibanding-bandingkan dengan suami orang. Si fulan itu beda, dia giat, dia banyak duit, dia lain lah, beda lah dengan laki kita. Jangan dibanding-bandingkan. Apalagi masalah hubungan, jangan dibanding-bandingkan. Manusia yang paling jahat, mereka antara suami istri itu menceritakan tentang hal-hal kejelekan istrinya dan kejelekan suaminya. Dia menceritakan masalah hubungannya. Ini diibaratkan kata Rasul, dua setan sedang bertemu melakukan hal itu, kemudian dilihat oleh mereka, ditonton oleh mereka. Hati-hati, jangan menceritakan tentang masalah-masalah pribadi kita kepada orang lain, apalagi masalah hal-hal yang sensitif, masalah hubungan badan dengan suami istri. Jangan. Ini diibaratkan oleh Rasul adalah dua setan yang bertemu. Kemudian mereka dapat melihat, menonton. Hati-hati, saling jaga ya. Makanya seorang istri apabila suami mengasihkan nafkah, kemudian mengasihkan nafkah duit, misalkan apabila sedikit, misalkan rezekinya sedikit, kalau perlu besar-besarkanlah. Misalkan dikasih uang 50.000, besar-besarkanlah, tidak apa-apa. Laki aku galang itu 100.000, 200.000. Jangan ini giliran dengan uang lain ngomong, laki tidak pernah ngenjuk duit, paling-paling ngenjuk duit 10.000 katanya. Padahal laki tadi ngenjuk terus. Ya, jangan. Malah kita boleh berbohong untuk kebahagiaan kita bersama. Boleh berbohong untuk membahagiakan suami, untuk membahagiakan istri. Apabila suami mengasih uang misalkan sedikit, besar-besarkanlah, tidak ngapur ya. Begitupun sang suami harus bertanggung jawab. Jangan mentang-mentang dia seorang pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum
Makanya dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya. Bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Bertanggung jawab apabila dia mampu memberikan tempat tinggal. Bertanggung jawab memberikan makan apabila dia makan. Memberikan pakaian apabila dia berpakaian. Bertanggung jawab seorang suami. Berikan, karena apa? Pahala sedekah yang paling terbesar ad-dananiru arba'ah, ada 4 dirham. Yang pertama, uang yang kita belanjakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang kita belanjakan untuk fakir miskin. Uang yang kita belanjakan untuk orang-orang yang tidak mampu. Uang yang kita belanjakan untuk istri kita, maka itulah yang terbesar pahalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ngenjuk duit dengan istri tidak ada perhitungan, tidak ada pahala, ada, malah itulah yang terbesar. Ya. 1 dinar engkau berikan untuk orang di jalan Allah, 1 dinar engkau berikan untuk jihad fisabilillah, 1 dinar engkau berikan untuk fakir miskin, 1 dinar engkau berikan untuk istrimu, itulah yang paling terbesar pahalanya. Ya, hati-hati. Ya. Jangan sampai kita rajin sedekah di luar ini dan itu, tapi dengan istri kita pelit. Jangan pelit-pelit, betul Bu? Betul enggak? Jangan pelit-pelit. Ya bapak-bapak jangan pelit-pelit dengan ibu-ibu, betul enggak? Kalau perlu enjuk kalau duit itu, ya. Yo, yang ada di dompet enjuk kalau, betul? Yang ada di dompet duit laki, enjuk kalau, betul Bu? Kalau ibu-ibu setuju Pak. Tapi jangan galak maling duit laki. Ya. Jangan galak maling duit laki. Sama baik tanpa izin sang suami maling di dompet tanpa sepengetahuan suami, sama dengan maling. Sama dengan pencuri walaupun itu laki kita. Hati-hati. Kalau kita ngambil duit laki ngomong. Jangan dia ngomong. Nah, giliran laki pergi bermotor, kehabisan bensin, barang dijengok di dompet kata duit. Rupanya duitnya dimakan tikus. Tikus siapa? Wong rumah rupanya. Waduh. Ini hati-hati. Giliran suami tenang-tenang berangkat, dikira di dompet ada duit, rupanya duitnya habis dimakan tikus di rumah. Ya, hati-hati kita. Jangan maling duit laki, sama baik maling duit laki itu dosa sama baik kalau tanpa seizin suami. Makanya seorang istri dia akan mendapatkan kebahagiaan kalau suaminya ridho. Mati kalau suaminya ridho, dia akan masuk surga. Itulah maka ibu-ibu itu harus mencari keridhoan suami. Berhias untuk berdandan untuk suami. Jangan giliran nak nemui suami datang di rumah dia tidak berpakaian, tidak berhias. Giliran mau kondangan, giliran mau ke pasar dia pakai lipstik, dia pakai bedak. Ya, betul tak? Giliran dengan laki pakai baju yang koyak-koyak misalkan, baju yang bau misalkan, di mana suami nak dekat, apalagi pakai autan ya, bukan bau wangi tapi bau autan. Nah itu hati-hati, makanya jaga ya agar hidup kita ini sama-sama bahagia. Namun yang terpenting, karena waktu kita terbatas, waktu kita ini sudah lebih 20 menit rupanya. Tidak terasa 20 menit. Ya, sudahlah, jadilah ya. Baik. Amplopnya juga sudah dilim juga lah. Ya. Ceramah lama, ya itulah sama baik. Ceramah bentar ya sama baik. Amplopnya sudah dilim. Masih ukurannya itulah. Ya. Jadi
yang terpenting untuk kedua mempelai, jaga hidup kita ini, perbaiki hidup kita ini di tahun 2021 ini, perbaiki kehidupan kita bersama. Ya, yang dulunya mungkin kita berbuat hal-hal yang tidak baik, perbaharui, berbuat baik. Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Pasti mereka punya salah dan dosa, terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah manusia maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan. Kita manusia biasa, tidak ada yang bersih, tidak ada yang dosa. Ustaz berbuat dosa, kiai berbuat salah, sama, mereka ada salah. Namun